Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita diberi kesempatan lagi untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk merenungkan sabda Tuhan. Mari sebelum itu kita berdoa mohon pertolongan Roh Kudus. Kita mohon Roh Kudus yang memimpin kita tatkala kita merenungkan firman ini. Mari kita berdoa. Di dalam anugerah dan cinta-Mu, kami mohon pertolongan Roh Kudus-Mu. Berkuasalah, berkaryalah, karena kami siap merenungkan sabda-Mu. Demi Kristus kami memohon. Amin. Saudara, sudah berapa lama, bertahun-tahun kita menjadi orang Kristen. Kita berusaha begitu ya, hidup saleh. Kita melakukan ritual-ritual agama, menjalankan ibadah liturgi dengan begitu tertib. Manusia inginnya berbuat yang baik, namun karena kita di dalam kodrat dosa, kita melakukan apa yang tidak baik dan kita tidak berkenan kepada Allah. Di dalam Roma pasal 7 ayat 19 dikatakan, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Kita hanya takut bahwa kita nanti tidak diterima di kekekalan, makanya kita dengan giat, dengan sungguh-sungguh melakukan banyak ritual-ritual agama, korban persembahan dalam bentuk apapun yang kita rasa itu Tuhan akan menerimanya. Kita lakukan kebaikan itu, kita lakukan perbuatan baik itu karena sebenarnya hanya karena takut terhadap hukum Taurat, atau takut binasa, atau bahkan takut masuk neraka. Atas dasar apa ketika kita menjalankan hidup kekristenan kita ini? Mari kita membuka Alkitab kita, Roma pasalnya yang ke-8 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Demikianlah, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus.
Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Mengapa kita harus hidup oleh roh? Maka dari itu, orang Kristen harus hidup di dalam roh. Tidak ada pilihan lain. Pertanyaannya, bagaimana kita hidup oleh roh? Kedengarannya seperti di awang-awang begitu ya. Apa sih hidup oleh roh itu? Yang pertama, kita harus menyadari kita lemah tanpa Tuhan. Nah, saudara-saudara, orang yang merasa lemah dan tidak berdaya akan lebih dapat sungguh mengandalkan sesuatu karena ia merasa tidak berdaya. Manusia butuh anugerah Tuhan. Wah, saudara-saudara, kalau masih sombong, masih angkuh ya, hidup semena-mena, memegahkan diri, bahkan memegahkan hal-hal kerohanian di dalam ritual-ritual agama kita, kita pasti sangat sulit dipimpin oleh Roh Kristus. Lalu yang kedua, saudara-saudara, bagaimana kita hidup oleh roh itu? Kita rela menyerahkan diri kita untuk kepentingan Allah. Apa agenda hidup saudara-saudara hari ini? Apakah saudara masih terlalu sibuk dengan urusan saudara? Apakah saudara lebih mementingkan hal-hal yang lain, hal-hal yang menyenangkan saudara, yang mungkin menjadi hobi saudara? Saudara, saya tidak katakan hobi itu tidak baik. Hobi itu baik, apalagi hobi itu yang dapat menjadi berkat. Tapi ketika kita menaruh itu di atas Kristus, kita tidak lagi menyerahkan diri untuk kepentingan Allah. Saudara-saudara, kita harus menundukkan kehendak diri kita di bawah kuasa Allah. Saudara, firman Tuhan berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi kita berubah setiap hari. Untuk apa berubahnya? Untuk semakin serupa dengan Kristus. Karena kita yang kodrat dosa dipindahkan untuk menjadi serupa dengan Kristus lewat penebusan. Saudara, hari ini kita mohon anugerah Tuhan. Karakter dan kodrat kita manusia yang lemah ini terus-menerus diperbaharui oleh Tuhan Yesus. Rasul Paulus adalah seorang rasul, dan pada zaman itu rasul punya hak istimewa untuk dispesialkan. Memang ada haknya begitu, hak rasul begitu ya. Namun Rasul Paulus tidak mengambilnya. Ia rela menolak haknya semua. Rasul Paulus lakukan itu atas dasar ia cinta Tuhan. Dia cinta pekerjaan Tuhan. Sungguh indah
Kita juga belajar dari teladan Rasul Paulus ini. Walaupun harusnya dia punya hak, namun dia tidak mengambilnya. Kita harus punya rasa, kita tidak berhak. Menurut kacamata dunia kita berhak. Kita berhak untuk menerima segala sesuatu yang baik. Tapi kita latih hidup dan tubuh kita seperti Bapak Ibu saudara yang diteladankan oleh Rasul Paulus. Nah, saudara, jika hati kita sudah sampai kepada titik ini, pekerjaan yang dikehendaki ini akan terasa sukacita, begitu. Rasanya memang berat ketika dijalankan, sulit, seolah-olah kita kehilangan harga diri kita, seolah-olah kita terlihat bodoh di mata dunia, seolah-olah kita seperti orang yang terbelakang, seperti orang yang aneh. Kok dia aneh gitu ya? Namun di dalamnya ada sukacita, sukacita yang datang dari Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya punya satu sifat kelemahan, yaitu kemarahan. Orang yang agak cepat marah. Namun seiring dengan berjalannya waktu, Tuhan mengikisnya satu demi satu. Kita makin ditemukan dengan orang-orang yang menjengkelkan. Sebenarnya kita layak begitu ya, marah di situ. Namun Tuhan memakai itu semua agar manusia, roh kita dilatih. Rela menyerahkan diri untuk kepentingan Allah, berarti melakukan semua untuk kepentingan Allah. Lalu yang ketiga, saudara, kita harus punya relasi yang akrab dengan Tuhan. Untuk apa kita punya relasi yang akrab dengan Tuhan? Mari kita baca dalam Efesus pasal 4. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Pertanyaannya hari ini, saudara, bagaimana relasimu juga terhadap Tuhan dan sesama? Bagaimana dengan kehidupan doamu? Orang Kristen yang tidak giat berdoa, atau doa tidak menjadi bagian dalam kehidupannya. Orang Kristen yang hidup di dalam kepalsuan. Doa dan iman harus berjalan dengan seimbang. Saudara, saya menyusun satu kalimat. Iman tanpa doa adalah kepalsuan. Doa tanpa iman adalah roh agamawi. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Mungkin bisa kelihatan hebat sekarang, bisa kelihatan makmur, bisa kelihatan seolah-olah diberkati Tuhan. Namun mereka menuju kepada kebinasaan. Kita sebagai orang beriman itu harus diperanakan di dalam Roh Kudus, dilahirkan baru dalam Roh Kudus. Jangan sekali-sekali kita kira ikut baptisan kudus, ikut perjamuan kudus, kita pasti masuk surga. Atau kita kalau jadi pendeta kita masuk surga. Atau kita kalau jadi majelis pasti masuk surga. Atau jadi aktivis kita pasti masuk surga. Kita tidak hidup dipimpin oleh roh, pasti kita ditolak oleh Allah. Jangan sampai kita jadi orang yang ditolak Allah. Alangkah indahnya jika kita hidup
dipenuhi dengan buah-buah roh, seperti yang tercatat di dalam Galatia itu. Ketika kita menjalankan buah-buah roh itu, supaya Allah dimuliakan lewat kehadiran dan kehidupan kita. Hari ini kita mau kembali datang pada Tuhan. Kita akui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia yang setia dan adil akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami diikut sertakan di dalam persekutuan kawanan domba tebusan-Mu. Tuhan sendiri yang sudah memanggil kami. Kami dahulu seteru Allah, didamaikan oleh Allah lewat penebusan Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus memimpin hidup kami, hadir dalam hidup kami, dan menuntun seluruh perjalanan hidup ini. Tanpa-Mu kami pasti mati dan binasa. Dengan kekuatan kami tidak dapat jalaninya. Namun dengan anugerah Tuhan, dengan Roh yang tinggal di dalam hati dan hidup kami dapat melakukannya. Walaupun sulit, penuh perjuangan, dan ataupun kami kehilangan hak-hak kami sebagai manusia, tapi kami percaya Engkau jauh lebih penting daripada semuanya. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengajar kepada kami. Biar kiranya merema dalam hidup kami. Firman-Mu Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai dengan selama-lamanya. Firman-Mu telah hadir dalam sejarah, menyampaikan berita baik bagi banyak orang. Dan firman-Mu itulah yang sudah menguduskan kami di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Kami mau serahkan hidup kami di dalam pimpinan tangan kasih kehendak Bapa sendiri. Mohon Roh Kudus-Mu, mohon Tuhan sendiri yang menundukkan kehendak hati kami. Biarlah kami ikut kehendak-Mu Tuhan. Ajar kami dalam setiap waktu dan hidup kami sungguh-sungguh hidup di dalam anugerah Tuhan, dan kami dengan rela hidup bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kami selanjutnya di dalam anugerah Tuhan. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita jalani hidup ini di dalam anugerah Tuhan. Amin.